Pada video kali ini, mari kita lanjutkan lagi semua pembahasan kita pada hari Selasa kemarin, di mana secara garis besar, semua isi ceritanya adalah tentang sebuah jalannya pertarungan lengkap, yang sebentar lagi segera dilakukan Cray, melawan ketua eksekutif dari kelompok Rubah Ekor 9. Namun sebelum pertarungan itu bisa terjadi, maka sesuai urutan di dalam novelnya, kita pun akan diperlihatkan lebih dulu tentang sebuah cerita salah paham dari sudut pandang Putri, Alisa, dan juga Lucia. Sederhananya, setelah Alisa kemarin sudah bisa pulang menuju ke dalam markas dari Pangeran Kelima, alias menuju ke dalam tempat persembunyian dari Pangeran Zakari, maka tanpa menunggu lama, Lucia pun langsung bercerita tentang apa yang kemarin sudah terjadi tepat kepada teman-temannya, di mana di dalam praktiknya Lucia mulai menjelaskan. Pertama, Cray sudah bisa bertemu dengan Raja, serta dia sudah berhasil mengalahkan Raja dalam pertarungan adu logika. Dan yang kedua, Cray juga adalah orang yang gila, karena dia berhasil menciptakan sebuah teknologi Infinity Money dengan cara memanfaatkan sistem dari negara Code itu sendiri. Mendengar semua cerita itu dari Lucia, semua teman-temannya sekarang tidak ada yang percaya. Karena tidak peduli sehebat apapun Cray, tapi mengalahkan Raja dan juga menemukan teknologi canggih seperti itu pasti tidak akan pernah bisa terjadi. Oleh karena itu, untuk dapat memastikan kebenarannya, maka Party Freaking Soul akhirnya langsung mengirimkan perwakilannya lagi untuk bisa bertemu dengan Cray, yaitu dia adalah Kutri, di mana di dalam perjalanan ini tugas dari Kutri adalah untuk dapat mengecek info dari Lucia barusan, sekaligus untuk bisa memberitahu Cray bahwa faksi dari Pangeran Kelima alias Pangeran Zakari sekarang sudah bersedia untuk bisa bekerja sama dengan faksi dari Putri ke-6 supaya mereka bisa mengalahkan semua saudara dan juga saudarinya yang lain serta untuk dapat menghancurkan negara Code. Singkat cerita, kisah dari Kutri ini sebenarnya panjang. Jadi gara-gara itu, maka kita bacakan intinya saja tanpa membacakan semua dialognya. Pokoknya, setelah Kutri sudah bisa sampai di kamar dari Putri Alisa, maka Kutri dan juga Alisa kini mereka pun mulai saling bertukar informasi. Di satu sisi, Alisa berkata seperti ini kepada Kutri. Kutri, Cray sedang tidak ada di sini. Dia sedang pergi keluar untuk dapat mengecek kondisi dari negara Code. Serta dia juga bilang kepadaku bahwa dia akan membersihkan para musuhnya dulu, supaya tidak ada satupun pasukan lawan yang sekarang sedang mencoba untuk dapat mengincar Putri. Sayangnya, ucapan dari Putri Alisa itu semuanya cuma salah paham, karena faktanya Cray pergi keluar bukan untuk dapat mengalahkan semua lawannya, dan juga bukan dengan tujuan untuk dapat membersihkan negara ini. Tapi Cray pergi keluar dengan membawa 3 pasukan robot pengawal terkuatnya, dengan sebuah tujuan, cuman buat cari relik aja. Tidak kurang dan juga tidak lebih. Intinya ya cuma jalan-jalan doang. Selain itu, Alisa pun juga bilang kepada Kutri bahwa jika Cray sudah pulang nanti, dia pun sudah berjanji bahwa Cray akan mencoba untuk dapat melepaskan Alisa, alias untuk dapat mengeluarkan Alisa dari dalam penjara kamarnya ini. Serta Cray juga bilang bahwa dia akan kenalkan Alisa kepada semua teman-temannya dari partinya, khususnya kepada Sitri. Karena menurut Cray, Sitri dan Alisa memiliki kemampuan yang sama, yaitu mereka sama-sama jenius, serta mereka juga sama-sama bisa membuat sesuatu hanya dalam 1 kali percobaan saja, padahal Cray cuma minta asal-asalan doang. Tapi lagi-lagi, itu juga cuma salah paham. Cray kemarin memang sempat bilang bahwa dia akan kenalkan Alisa kepada teman-temannya, tapi bukan berarti Cray bisa mengeluarkan Alisa dari dalam kamarnya. Cray bilang begitu cuma biar nggak ditanya-tanya lagi sama Alisa, mengingat Cray pun kemarin sedang terburu-buru untuk bisa segera pergi jalan-jalan. Nah, mendengar semua penjelasan dari Putri Alisa barusan, pikiran dari Kutri justru malah menjadi tidak karuan. Pokoknya, Kutri menjadi semakin salah paham, dan juga dia pun menjadi semakin ketakutan. Bahkan di dalam dialognya, Kutri pun langsung berkata kepada Alisa, "Gila, jika Putri Alisa tidak bilang langsung seperti itu kepadaku, maka aku tidak akan pernah bisa percaya. Tidak kusangka, orang itu memang sama seperti julukannya.
yaitu Krai si seribu nonsens, Krai si tanpa rasa takut, Krai si seribu rencana tipuan, dan juga Krai adalah dewa. Dengan begini, maka kita bisa bergantung kepadanya. Karena dengan kekuatan anehnya itu, maka peluang bagi rakyat jelata untuk bisa menang pasti terbuka menjadi semakin lebar. Oleh karena itu, aku titip pesan kepada putri, yaitu jika Krai sudah pulang, maka Krai diminta untuk bisa pergi ke tempat dari Pangeran Zakari, karena pangeran sudah bersedia untuk dapat menyusun rencana bersama dengan Krai. Alias, Zakari mengajak untuk dapat membuat aliansi dengan faksi dari Putri Alisa. Nah, mulai dari sinilah scene pun kini kembali berpindah menuju ke dalam sudut pandang dari karakter yang lainnya, yaitu menuju ke dalam sudut pandang dari karakter utama kita. Siapa lagi kalau bukan Krai? Dimana di dalam praktiknya, Krai pun sempat bercerita kepada kita bahwa kalau dipikir-pikir, lokasi dari negara Code Fortress mirip seperti gudang harta karun pada umumnya. Karena walaupun teknologinya canggih, faktanya banyak gedung-gedung kosong yang bentuknya mirip seperti ruangan di dalam gudang harta karun. Bedanya, di dalam negara ini, Krai tidak perlu repot-repot membuat tenda untuk bisa berkemah. Karena jika hari sudah malam, dan juga jika Krai ingin tidur, maka dia tinggal masuk ke dalam salah satu gedung di dalam negara ini. Lalu, Krai akan menggunakan relik dari handphonenya itu untuk dapat mengeluarkan kasur dan juga perabotan lainnya. Dengan begitu, Krai pun bisa tidur dengan mudah, kapanpun dan juga dimanapun. Bahkan ketika Krai lapar, dia tinggal membuka handphone saja. Lalu dia bisa memilih makanan apapun yang saat itu ingin dia makan. Hingga gara-gara itu, Krai pun sama sekali tidak pernah kelaparan. Walaupun Krai sudah tidak memiliki stok dari coklat batangannya lagi. Singkat cerita, perjalanan dari Krai membutuhkan waktu lebih dari 3 hari. Di mana sepanjang perjalanannya itu, Krai pun berhasil membuka area hitam dari peta 3 dimensi yang dia miliki. Tapi ketika Krai sudah sampai di ujung peta, maka Krai pun bisa menemukan ada satu buah area hitam yang sekarang membuatnya merasa tertarik. Karena menurut Krai, semua area hitam lainnya kemarin sudah dia masuki. Tapi meskipun begitu, Krai sama sekali tidak bisa menemukan satupun relik di dalamnya. Yang artinya, ini adalah harapan terakhir dari Krai, di mana jika dia tidak bisa menemukan relik lagi di dalam area hitam ini, maka Krai pun dengan terpaksa harus mengulangi perjalanannya lagi dari garis awal, menuju ke arah yang berbeda. Sederhananya, Krai yang matanya sudah menyala, kini seketika mulai berjalan untuk bisa masuk ke dalam area hitam yang ada di depan matanya. Tapi karena Krai punya firasat buruk, maka khusus untuk kali ini, Krai pun meminta para pasukan robot mekanisnya untuk tidak ikut bersamanya. Alias, Krai meminta pasukan robotnya untuk dapat menunggu di luar. Karena pada dasarnya, Krai tidak ingin pasukan robot ini jadi rusak jika ada sesuatu yang menyerang mereka. Di satu sisi, robot ini milik Putri Alisa. Jadi jika robot ini rusak, maka Krai pasti akan merasa bersalah. Sedangkan di sisi lainnya, Krai masih memiliki 9 cincin Severing yang tersisa. Jadi, kalaupun ada monster ataupun robot yang menyerangnya, maka Krai pun sangat percaya diri bahwa dia pasti bisa menahannya. Nah, setelah memerintahkan semua pasukan robotnya untuk bisa menunggu di luar, maka Krai pun kini otomatis langsung masuk. Namun setelah sampai di dalam, maka tiba-tiba saja Krai pun kini bisa mendengar suara peringatan dari orang lain, yang bunyinya adalah seperti ini. Stop, jangan maju lebih jauh. Mulai dari sini, area ini adalah wilayah kekuasaan Pangeran Morris. Jadi, apa urusanmu datang ke sini, Thousand Trick? Mendengar suara teriakan itu, Krai pun langsung mencoba untuk dapat menoleh sambil menjelaskan suasananya kepada kita. Suaranya dingin, rambut hitam panjangnya diikat rapi, dan sepasang mata merah ruby itu berkilau dengan ketenangan mematikan. Pakaiannya longgar seperti kimono kuno, dan di pinggangnya tergantung sebilah katana panjang. Dari tampilannya saja sudah jelas kalau dia bukan berasal dari kota ini. Dia memancarkan aura yang berbeda, menonjol, menusuk, dan terasa asing. Bahkan aku bisa merasakannya, meskipun aku bukan tipe orang yang peka terhadap hal begituan.
Pangeran Maurice ya? Aku nggak pernah dengar nama itu sebelumnya. Tapi begitu ada embel-embel pangeran, aku langsung bisa paham. Dengan kata lain, Maurice itu pangeran. Seingatku, selain raja, ada 6 orang dari keluarga kerajaan. Berarti dia salah satu dari mereka. Dan itu artinya, dia adalah orang yang seharusnya aku lindungi. Jadi, aku nggak boleh masuk. Tidak ada aturan yang melarang, jawabnya sambil tersenyum tipis. Tapi dalam segala hal, ada tata krama yang harus diikuti. Lagi pula, kamu adalah seorang pengawal kerajaan dari faksi lain yang tiba-tiba masuk ke wilayah Pangeran Maurice, padahal kita sedang berperang. Yang artinya, jika saat ini aku menyerangmu, maka kau pun sama sekali tidak bisa protes. Nah, di momen inilah sebuah kejutan besar kini akhirnya langsung diperlihatkan tepat di hadapan dari kita semua, di mana di dalam praktiknya, dengan menggunakan gerakan yang begitu alami, wanita itu kini seketika langsung menghunus pedangnya. Menyaksikan semua hal itu di depan mata, Crai pun kini segera berkata, "Wah, itu adalah pedang kutukan. Aku langsung bisa mengenalinya hanya dengan sekali lihat. Pedang itu besar dan panjang, bahkan bisa disebut sebagai odachi. Bilahnya berwarna biru pekat, sedalam lautan, berkilau seolah-olah basah, dan memancarkan cahaya tenang, seolah bisa menyedot siapa saja yang melihatnya. Entah itu sebuah relik atau hasil karya pandai besi legendaris, yang jelas, pedang itu luar biasa tajam. Dengan tenang, wanita itu perlahan mengayunkan pedangnya ke samping. Shing! Sebuah suara nyaring bergema, dan seketika itu juga, salah satu gedung di pinggir jalan terpotong di tengah. Bagian atasnya bergeser perlahan. Akibatnya, tepat pada satu momen yang sama ini, terdengar suara gemuruh menghantam tanah. Bangunan itu runtuh, debu dan serpihan bertebaran. Tapi wanita itu tetap berdiri tenang. Senyumnya tak berubah, ekspresinya tetap datar, bahkan tidak berkedip sedikit pun. Menyaksikan semua hal tersebut terjadi di depan matanya, Crai pun kini akhirnya langsung berkata, "Wow, menarik banget ya. Aku dengar katana dari seorang pendekar pedang yang jenius bisa digunakan mirip seperti kekuatan sihir. Dan yang barusan itu udah jelas bukan teknik tebasan biasa. Karena hanya dengan satu kali gerakan, dia pun berhasil menghancurkan atau membelah puluhan gedung-gedung lain di belakangku. Padahal udah jelas gedung-gedung itu terbuat dari logam, yang bahkan Crai pun tidak bisa menghancurkannya, walaupun dia sudah mencoba sekuat tenaga. Dengan begini, maka udah jelas dia pasti lebih hebat daripada Crai. Bahkan menurutku, kekuatan dari teknik tebasannya itu mirip seperti kekuatan dari dewa. Nah, menariknya, walaupun pada dasarnya saat ini Crai sedang memuji kehebatan dari Kenbi, tapi sayangnya Crai sama sekali tidak sadar bahwa sejak tadi Kenbi ternyata tidak menebas asal-asalan. Tapi Kenbi sudah berusaha dengan serius untuk dapat menebas tubuh dari Crai dengan menggunakannya selama kurang lebih 10 detik. Dan dalam waktu 10 detik itu, Kenbi telah berhasil menebas tubuh dari Crai sebanyak lebih dari 100 kali tebasan dengan menggunakan katananya, atau lebih tepatnya dengan menggunakan odachi. Tapi meskipun begitu, semua serangan dari Kenbi barusan ternyata tidak ada satupun yang mempan. Karena di dalam praktiknya, tubuh dari Crai sekarang malah sama sekali tidak terluka. Bahkan sama sekali tidak tergores sedikit pun. Nah, untuk lebih jelas ya, beginilah dialog asli atau kata-kata asli yang kebetulan sekarang terdapat di dalam cerita novelnya. Singkat cerita, setelah bunyi tebasan itu sudah selesai, dan juga setelah Kenbi sudah memasukkan lagi odachinya ke dalam sarung pedang, maka tiba-tiba saja save ring milikku otomatis langsung jadi aktif. Yang artinya, barusan aku telah diserang, tapi anehnya aku bahkan gak bisa melihat momen ketika pedangnya diayunkan. Semuanya terasa terlalu alami, sampai-sampai aku cuma bisa diam terpaku, menerima serangan begitu saja. Sementara itu, respons yang cukup berbeda sekarang justru malah dapat kita lihat dari sudut pandang Kenbi. Mengingat di dalam satu halaman yang sama, dia pun langsung berkata kepada Crai, "Gila, pertahanan absolut milik Thousand Tricks memang tidak ada tandingannya. Aku merasa seranganku kena,
Tapi kenyataannya kamu tetap tidak terluka sama sekali. Awalnya aku pikir ini kemampuan yang sama dengan dia, tapi ternyata faktanya berbeda. Di momen inilah, Cry pun kini kembali berkata lagi, tapi hanya di dalam hatinya saja. Untung banget aku masih punya save ring yang cukup. Save ring ini dasarnya cuman bisa bertahan sesaat. Bahkan kalau aku punya lebih dari 10, aku paling cuma bisa menahan serangan selama 10 detik atau semacamnya. Tapi tetap aja situasi ini parah. Aku cukup tahu batas daya tahan save ring milikku. Kalau dia menyerang lagi dengan cara yang sama, aku mungkin nggak bakal bisa bertahan. Nah, karena saat ini Kenbi sudah kena mental akibat semua serangannya sudah berhasil ditahan, maka dia pun jadi tidak punya niat untuk dapat melawannya saat ini. Karena kebetulan saat ini Kenbi pun sedang sibuk. Jadi, jika dia bertarung melawan Cry yang terkenal punya pertahanan yang tidak bisa ditembus, maka udah jelas itu akan makan waktu yang cukup lama. Alias, pertarungan dari mereka pasti tidak akan ada habisnya. Oleh karena itu, Kenbi pun kini langsung memutuskan untuk bisa berhenti. Di momen itulah, Cry pun kini kembali berkata lagi, "Dia ini siapa ya? Kenapa dia kenal aku, tapi aku nggak kenal dia sama sekali? Dari pakaiannya yang jelas bukan gaya orang lokal, kemungkinan besar dia berasal dari luar. Bisa jadi dia seorang penyusup. Dan jelas banget kalau dia itu orang yang berbahaya. Dengan penampilannya yang begitu mencolok, aku pasti bakal langsung ingat kalau pernah bertemu dengannya. Tapi karena aku sama sekali nggak bisa mengingatnya, berarti memang aku nggak pernah ketemu dia sebelumnya." Namun ketika Cry masih mencoba untuk dapat mengingat tentang siapakah sebenarnya Kenbi itu, maka di saat yang bersamaan, Kenbi pun kini langsung memotongnya sambil berkata seperti ini kepada Cry, "Baiklah, sampai ketemu lagi. Lain kali aku akan mencincangmu sekalian bersama prajurit mekanis di belakang sana." Atau dengan kata lain, Kenbi akan cari cara lebih dulu untuk bisa tembus teknik pertahanan absolut dari Cry. Barulah setelah itu Kenbi akan kembali melanjutkan pertarungannya lagi, jika mereka nantinya bisa ketemu lagi. Lalu setelah berkata seperti itu, Kenbi pun kini langsung membalikkan badannya dengan santai. Lalu tanpa pikir panjang, dia pun saat ini segera pergi untuk dapat meninggalkan Cry sendirian. Menyaksikan semua hal itu di depan matanya, Cry pun sekarang langsung berkata, Wah, serius deh. Ada lagi pendekar pedang sinting selain Luke yang bisa membelah gedung dengan sekali tebas. Anjir lah, kenapa di saat ada pendekar pedang malah nggak ada Luke? Padahal jika Luke ada di sini, udah pasti dia akan sangat senang karena bisa menemukan lawan yang sama kuatnya dengan dia. Tadi dia kelihatan tahu tentangku dan juga dia pun seperti sudah pernah mengenalku sebelumnya. Jadi mungkin aja dia pernah bertarung dengan party Grieving Soul entah di mana itu. Yang jelas orang itu bukan orang sembarangan karena dia masih berani untuk dapat menyerangku. Walaupun dia sudah tahu aku adalah ketua party dari Grieving Soul. Ya, apapun itu, yang pasti walaupun aku sekarang sudah nyasar, tapi sepertinya aku berhasil mendapatkan sebuah informasi penting, yaitu saat ini aku sudah tahu bahwa Pangeran Morris punya swordman berbahaya di sisinya. Dengan begini, walaupun aku nggak bisa nemuin satupun relik dari tempat tinggal Pangeran Morris, tapi aku punya oleh-oleh buat Alisa dan juga Nora, berupa sebuah informasi tentang saudara kandungnya yang lain. Oleh karena itu, maka untuk sekarang aku akan pergi ke tempat dari Nora lagi. Karena ada beberapa hal penting yang sekarang kebetulan ingin aku bicarakan dengannya. Bersambung pada hari Jumat.